Halo co-friends, di sini kita memiliki data potensial reduksi dari beberapa spesi. Nah, kemudian kita memiliki dua reaksi redoks dan kita ditanyakan beberapa pertanyaan. Kita meninjau yang pertama dulu ya co-friends, di sini di mana dia reaksinya itu adalah Cu plus 2Fe3 plus menjadi Cu2 plus 2Fe2 plus. Kita itu perlu menentukan mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi ya co-friends, karena itu merupakan esensi dari reaksi redoks. Redoks itu merupakan singkatan dari reduksi oksidasi. Kita memiliki Cu karena dia bentuknya itu adalah unsur bebas, jadi muatannya adalah 0. Kemudian kita memiliki Fe3+, nah karena dia di sini bentuknya adalah ion, maka sesuai dengan ionnya ya co-friends, dia memiliki muatan plus 3. Nah, kemudian di sini Cu2+, sesuai muatannya, dia biloxnya adalah plus 2, dan Fe2+, dia biloxnya juga adalah plus 2. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa terjadi reaksi redoks di antara Cu yang mengalami oksidasi sehingga menjadi plus 2, dan dia itu berarti dia mengalami oksidasi ya friends. Nah, sementara Fe3+ menjadi Fe2+, dia mengalami reaksi reduksi, yaitu penurunan bilangan oksidasi. Tidak hanya di sel volta, semuanya yang mengalami oksidasi, dia itu reaksinya berjalan di anoda, dan untuk reduksi itu dia berjalan di katoda. Nah, sementara untuk sel volta itu, dia susunan umumnya sebagai berikut. Nah, di sini berarti kita mau menjawab yang A ya, co-friends. Jadi di sini kan dia memiliki kutub positif dan kutub negatif ya. Nah, untuk kutub positifnya, dia adalah katode. Dan kutub negatifnya itu adalah anode. Nah, karena di sini kita lihat dulu yang katode ya, co-friends, yaitu yang merupakan kutub positif. Di sini Fe3+ itu menjadi Fe2+, tapi mereka bentuknya masih sama-sama larutan. Nah, jadi di sini, dia itu kemungkinan elektroda yang dipakai itu adalah PT. Nah, sementara untuk yang di anodenya, kan di sini Cu-nya berubah menjadi Cu2+. Cu-nya awalnya padatan, dan Cu2+-nya berbentuk larutan. Maka di sini kemungkinan elektrodenya merupakan Cu. Berarti kita sudah mengetahui ya bahwa yang di sini merupakan katode, dan yang di kanan ini merupakan anode. Nah, kemudian kita diminta untuk menunjukkan arah aliran elektron. Elektron itu mengalirnya dari anode ke katode ya, co-friends. Jadi di sini akan mengalir dari Cu ke arah PT. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke yang B. Kita diminta untuk menuliskan notasi atau diagram sel, di mana notasi atau diagram sel itu adalah sebagai berikut. Pada umumnya co-friends jadi anoda. Kemudian di sini kita memiliki dua garis vertikal, yang di sebelah kanannya itu adalah katoda. Dua garis vertikal ini melambangkan jembatan garam, jadi di sini kita memiliki contoh lagi. Nah, untuk yang satu garis vertikal ini menunjukkan perbedaan fase. Nah, jadi di sini kalau kita mau tulis, kita tulis dulu yang di anoda, berarti itu adalah Cu ya, co-friends. Cu yang berubah menjadi Cu2+. Nah, kemudian di sini kita memiliki dua garis vertikal yang merepresentasikan jembatan garam, yaitu yang ada di sini, co-friends, ini merupakan jembatan garam. Di sini, kita memiliki Fe3+ ya, Fe3+, yang berubah menjadi Fe2+. Nah, karena dia fasenya adalah sama, jadinya kita menggunakan tanda koma. Nah, kemudian kita menuliskan, di sini kita memiliki elektroda juga yang meskipun tidak ikut bereaksi, tapi dia di sini juga memiliki fase yang berbeda, yaitu PT. Dia fasenya adalah padatan. Nah, kemudian selanjutnya kita diminta untuk menentukan potensial sel, di mana potensial sel itu cara menghitungnya adalah potensial reduksi dari katoda dikurangi dengan potensial reduksi dari anoda. Nah, ini berarti reaksi yang terjadi di katoda dan anoda ya, co-friends. Yang di katoda itu reaksi yang terjadi adalah Fe3+ menjadi Fe2+. Nah, jadi di sini kita akan memilih yang ini ya, co-friends, yaitu 0,77 volt plus 0,77 dikurangi dengan potensial reduksi reaksi yang terjadi di anoda. Reaksi yang terjadi di anoda adalah spesi Cu ya, co-friends. Jadi di sini kita akan menggunakan potensial reduksi yang ini, plus 0,34. Kalau kita jumlahkan akan menjadi positif 0,43 volt. Kemudian kita berpindah ke yang selanjutnya, yaitu yang nomor 2, di mana di sini Sn2+ bereaksi dengan Cr2O7-2 menjadi Sn4+ dan Cr3+. Di sini sebenarnya reaksinya belum setara ya, co-friends, tapi nggak apa-apa karena fokus kita bukan buat menyetarain reaksinya. Di sini kita hanya perlu menentukan perubahan biloxnya agar kita mengetahui mana yang
merupakan reaksi oksidasi, mana yang merupakan reaksi reduksi, dan kita mengetahui mana yang terjadi di elektroda mana. Nah, di sini Sn sesuai dengan muatan ionnya, maka dia biloxnya adalah +2, di Cr2O7 -2, ini kan totalnya adalah -2 ya, co-friends. Nah, untuk oksigen, dia itu muatannya pada umumnya itu adalah -2. Nah, karena di sini ada 7, maka jadinya adalah -14. Agar hasilnya adalah -2, maka di sini Cr2-nya itu muatannya haruslah +12. Karena di sini dia merupakan bilox dari Cr2, jadinya kita bagi 2 lagi, +12-nya menjadi +6. Kemudian di sebelah kanan, sesuai dengan muatan ionnya, dia itu biloxnya adalah +4. Dan Cr13 itu adalah +3 biloxnya. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa Sn itu mengalami oksidasi ya, co-friends, dari +2 menjadi +4, sementara untuk Cr, dia itu mengalami reduksi dari +6 menjadi +3. Nah, diagramnya adalah sebagai berikut. Kita anggap saja yang kiri itu katoda ya, co-friends. Katoda, dan dia itu merupakan kutub positif. Dua-duanya kemungkinan adalah logam inert ya, co-friends, yaitu Pt. Kenapa? Karena di sini spesies yang bereaksi itu fasenya masih sama semua, yaitu sebagai larutan. Jadi kemungkinan elektroda yang digunakan keduanya adalah kita diminta untuk menunjukkan arah aliran elektron. Elektron itu mengalirnya dari anoda ke katode ya, co-friends. Nah, kemudian kita berlanjut ke yang B, yaitu notasi atau diagram sel. Tadi kita sudah membahas, sini kita tuliskan elektrodanya dulu ya. Di sini kan elektrodanya adalah Pt. Dan dia berbeda fase kan dengan spesies yang mengalami reaksi redoks. Yang mengalami oksidasi di anoda itu adalah Sn2+ menjadi Sn4+. Kita berikan tanda koma karena fasenya sama, yaitu larutan. Kemudian di sebelah kanan, di sini kita memiliki Cr2O7, 2- Cr3+. Sini kita memiliki elektroda Pt juga, yang bentuknya adalah padatan. Nah, kemudian kita ditanyakan mengenai potensial selnya. Yang bereaksi di katoda itu adalah yang mengalami reduksi, yaitu Cr2O7 menjadi Cr3+. Nah, di sini potensial reduksinya adalah 1,33. 1,33 volt plus 1,33 dikurangi dengan potensial reduksi reaksi yang terjadi di anoda itu adalah oksidasi dari Sn 0,15. Hasilnya adalah plus 1,18 volt. Maka inilah jawabannya. Sampai jumpa lagi di soal selanjutnya.